Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir dalam acara Thalabul Ilmi untuk pemantapan persiapan kita dalam bekerja atau beribadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah SWT. Amin. Materi yang akan kami sampaikan saya beri judul membentuk mental pemenang. Ini berkaitan dengan pengembangan yang nanti sebenarnya melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolahan ini. Kami sudah melakukan beberapa survei sekolah-sekolah Muhammadiyah, misalnya di Gresik, di Tuban, di Madiun, di Malang kemarin. Nah, tinggal merealisasikan bagaimana sekolah-sekolah di Kota Mojokerto Muhammadiyah ini bangkit. Tapi sebelumnya kami sampaikan juga tentang keislaman. Tadi ada dua materi, keislaman dan kemuhammadiyahan. Terkait dengan keislaman ini, saya berharap kita sebagai guru itu hendaknya dalam mengajar juga penuh kasih sayang pada anak-anak, supaya apa? Supaya ada daya tarik. Ya, kalau terlalu kereng-kereng nemen, arek Melayu. Ya, itu punya prinsip. Dan harus menyadari bahwa kita ini sebagai pendidik mengajar kepada anak-anak kita supaya berakhlakul karimah. Lain nanti yang diharapkan percontohan di dalam pendidikan Islam itu di situ. Bedanya dengan pendidikan-pendidikan lain itu di situ nanti. Yang menonjol adalah terkait dengan masalah ismubah. Sekolah-sekolah lain nggak ada ismubahnya. Nah, sini saya lihat itu ada andalannya, itu termasuk tahfidz ya. Tahfidznya itu juga penting dikembangkan. Kalau perlu ditambahi dengan kultum, nanti kalau orang tua berkumpul itu bisa dipamerkan. Saya dulu membangun di SMK itu anak-anak harus bisa ceramah. Dan ternyata ketika ada pertandingan di Kota Mojokerto, SMK Muhammadiyah nomor 1. Nah, dulu waktu itu malah dapat hadiah 2,5 juta. Seneng muridnya 2,5 juta waktu itu ya banyak. Kalau sekarang ya nggak seberapa. Kalau waktu tahun 16 atau berapa itu? 15-an, 2015 itu lumayan. Seneng anaknya. Nah, itu seperti itu. Ditambahi. Oleh karena itu perlu kita membangun akhlak. Akhlak kita di dalam sekolah bagaimana? Hubungan kita dengan kepala sekolah bagaimana? Hubungan kita dengan sesama orang, sama guru bagaimana? Kalau di dalam ajaran Islam sebutkan begini, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Jadi persaudaraan keimanan itu diikat dengan iman. Siapa beriman, baik itu kulit putih, kulit hitam, kulit hijau, kulit sembarang pokoknya, selama dia beriman itu adalah saudara. Lain nanti kita bisa refleksikan, misalnya bagaimana kalau dengan di Palestina, itu kan sesama saudara beriman dihajar oleh orang-orang Israel, gimana? Selama kita tidak mengikatkan persaudaraan itu dengan iman, kita tidak terasa apa-apa. Apalagi dengan kelompok-kelompok ya. Diikatkan persaudaraan itu dengan kelompok, maka
Yang terjadi adalah kebanggaan kepada kelompok, tidak peduli kepada Islam yang lain yang bukan kelompoknya. Nah, itu kelemahan orang Islam di Indonesia. Jadi ketika Islam itu di mana-mana didolimi, kita tidak terasa karena kita belum mengikatkan persaudaraan itu dengan keimanan. Kalau itu kita bisa kita laksanakan dengan keimanan, luar biasa. Karena Rasulullah sudah bersabda, yang intinya adalah orang beriman itu dalam berkasih sayang, dalam mencintai sesamanya, itu bagaikan satu bangunan. Kalau anggota tubuh kita disakiti, yang lain terasa sakit. Nah, kita kan belum merasa itu. Makanya Islam di Indonesia itu walaupun mayoritas, rasanya rasa kecil. Karena apa? Ya karena itu tadi masih diikat dengan kelompok. Nah, kalau orang itu mengikat dengan kelompok lalu membanggakan diri, maka itu bisa jatuh kepada musyrik. Nah, yang musyrik itu Allah tidak akan mengampuni kecuali tobat sebelum mati. Allah SWT berfirman, wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Yang seperti ini ternyata musyrik. Jadi malah jadi musyrik itu sulit, tidak ngaji, tidak tahu. Nah, oleh karena itu persaudaraan itu kita ikatkan dengan keimanan. Nah, itu penjelasan Quran. Nah, kita itu menjadikan Quran sebagai jalan hidup kita itu ya sulit. Padahal itu perintah Allah, petunjuk Allah, informasi dari Allah bahwa orang beriman itu petunjuknya, jalan hidupnya harus dengan Quran. Di dalam firman-Nya disebutkan gini, zalikal kitabu, itu kitab Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Quran itu. Hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Itu petunjuknya Allah. Tapi kita lihat orang-orang yang dengan Quran itu masih meragukan, termasuk orang Islam sendiri. Banyak yang meragukan. Kalau ragu begitulah Allah berikan tantangan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin mim mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu-ragu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Quran dan ajaklah kroni-kronimu selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu orang benar. Ternyata tidak ada yang bisa, karena Quran itu mukjizat. Maka diperingatkan oleh Allah, fa ilam taf'alu wa lan taf'alu, jika kamu tidak bisa membuat maka takutlah kamu. Jika kamu tidak bisa membuat, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa membuat, maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang kafir. Waktu menungso kok iso ngurup. Urup-urupe itu kok ban menungsoan waktu. Allah berkehendak ya bisa. Karena Allah itu memiliki ilmu namanya kun fayakun. Jadi Allah itu memiliki zukun, itu dukun gitu, zukun. Zukun memiliki ilmu kun. Jadilah. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu dihukum bakar, Allah turun langsung memerintahkan kepada api supaya dingin. Ya naru hai geni, kuni, jadilah kamu bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Apinya tunduk, jadi dingin, hukum malam tidak berlaku. Itu kekuasaan Allah. Jadi oleh karena itu harapan kita sebagai orang bertakwa dan orang beriman itu menjadikan Quran sebagai satu-satunya jalan hidup.
Nah kalau kita sudah jadikan itu, kita akan nanti bangga dengan Islam itu. Karena apa? Ternyata Quran ini membahas semua apa yang terjadi pada diri kita. Contoh-contoh yang paling gampang ya. Beberapa hari itu kan ada orang Islam ya, yang ke Israel ya. 5 orang itu di sana foto ria, bermanis-manis muka. Ya. Kira-kira dalam pandangan Islam pantas tidak gitu ini? Kalau kita mengacu pada persaudaraan tadi, nggak pantas. Karena orang beriman itu saudara lah. Saiki sing ngebleki wong Islam wong Israel diparani digawe kanca. Apakah Quran memberikan jawaban? Nah, supaya kita bangga dengan Quran nanti. Ternyata diberikan jawaban oleh Allah. Begini bunyinya. Surat Mumtahanah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum auliya. Janganlah kamu jadikan musuh-musuhku dan musuh-musuhmu sebagai teman setia. Tak oleh. Berarti kalau dianalisa dengan Quran, orang yang seperti itu tadi melanggar aturan Allah. Quran menjawab. Terus ada pertanyaan lagi. Itu perang Israel sama Palestina itu kan sebenarnya perangnya Yahudi sama Islam loh. Allah tidak menumpas Israel ya. Padahal perangnya itu tidak sedikit loh waktunya itu. Zaman saya waktu masih kecil dulu dipimpin oleh Yasir Arafat sudah perang itu sampai sekarang tidak berhenti. Karena apa? Karena memang di situ itu sebenarnya perang agama. Ada tempat di Palestina itu dia klaim sebagai pemiliknya 3 agama. Orang Yahudi mengklaim itu miliknya, orang Nasrani juga demikian, orang Islam juga demikian. Makanya kuat perangnya tidak selesai-selesai. Pertanyaannya kenapa Allah tidak menumpas orang Yahudi? Siapa yang bisa jawab? 50.000. Betul. Makasih. Kamu apa ngono ini? Amal lali gak gawa jadi sajadah. Sebenarnya sajadah saya banyak. Kenapa? Kalau tidak menumpas, padahal Allah sudah berjanji. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kamu dan meneguhkan pendirian kamu. Coba. Kenapa? Yes, kalau jawab baca BW. Berarti BW ku selamat saya ketemu. Jawabnya gini. Setelah Allah menerangkan peraturan-peraturan perang, lalu di akhir ayat itu mengatakan begini. Zalika lau yasha'ullahu lantasara minhum. Demikian itulah sekiranya Allah menghendaki pasti akan dibinasakan mereka. Walakin tetapi liyablu ba'dzakum bi ba'din. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap sebagian yang lainnya. Jadi ditunda oleh Allah. Jadi Allah itu memberikan pertolongan itu ada yang diberikan kontan, ada yang diberikan jeda. Nah, kenapa diberikan jeda? Itu rasanya Allah. Contoh yang kontan tadi adalah Nabi Ibrahim. Contoh jeda apa? Yang jeda contohnya adalah Fir'aun. Fir'aun itu ngaku Tuhan ya. Perang sampai Nabi Musa. Kok Musa Fir'aun tidak ditumpas saat itu ya? Jeda. Kok tahu jeda? Begini ceritanya. Karena ada informasi bahwa Fir'aun itu akan dikalahkan oleh orang-orang Israel. Lalu dia membuat sebuah aturan. Supaya apa aturan ini dibuat? Supaya pemerintahnya terus langgeng. Sama dengan sekarang. Nah, pemerintahnya langgeng, gaya coro ya apa isane carane bisa terus berlangsung. Perlu diusulno 3 periode misalnya. Itu trik-trik supaya kekuasaannya langgeng. Lah kan sama. Lebih kejam di sana. Lah supaya pemerintahnya langgeng lalu membuat undang-undang seluruh bayi laki-laki harus dibunuh. Yang perempuan dibiarkan hidup.
Wa ittajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudzabihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Ingat tatkala kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan tentaranya. Mereka memberikan musibah kepada kamu, menyembelih anak laki-laki kamu dan membiarkan hidup anak perempuan. Itu undang-undang dibuat oleh Fir'aun dalam rangka apa? Supaya kekuasaannya langgeng. Allah memberikan pertolongan, kemudian tapi bentuknya jeda, tempo, berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Lihat kisah ini, perhatikan. Nah, ketika undang-undang itu diberlakukan, ada seorang ibu yang melahirkan anaknya laki-laki, wes itu mesti dibunuh ini. Lah bagaimana supaya nggak dibunuh oleh Fir'aun? Dikintir no kali. Nggak ketek, apa kayak kambang ya, kalau mak mate. Kambang. Pas saat itu istrinya Fir'aun adus di sungai itu. Ketemu, didelok bayi. Lalu Allah merubah pikirannya. Istrinya Fir'aun tidak seneng sampai bayi itu mang. Ini pertolongan apa? Dibawa pulang. Bayangkan undang-undangnya harus dibunuh, ini kok bojone nggawa bayi nang omah lho. Mbek masalah ini. Ribut lah akhirnya. Sekali lagi Allah memberikan pertolongan lagi. Akhirnya diplomasi itu dimenangkan oleh istrinya Fir'aun. Sehingga bayi itu tadi boleh tinggal di istana itu tidak dibunuh. Oh baik. Akhirnya terus bertahun-tahun sampai dia besar. Diangkatlah oleh Allah menjadi nabi. Ternyata itu adalah Musa. Nah, setelah Musa itu menjelma menjadi nabi itu, lalu terjadi peperangan yang luar biasa. Sampai orang Bani Israel itu dikejar-kejar dengan Musa itu oleh Fir'aun dan tentaranya sampai mentok nang ini lautan. Nek maju berhadapan dengan laut, mundur dipateni mbek tentarane Fir'aun. Maju kena, mundur kena. Saat itu Allah berikan pertolongan. Pukulkan tongkatmu ke lautan itu, dipukulkan pecah laut. Nyabrang lewat jalan situ. Sampai tengah pinggir ditututi sama Fir'aun itu. Tengah-tengah lautnya nutup maneh. Hancur Fir'aun. Saat itulah dia bertobat. Fir'aun bertobat tapi nyawa sudah ada di kerongkongan, maka tobatnya tidak diterima. Tobatnya Fir'aun. Nah ini apa? Dari sini pertolongan Allah panjang lihat. Jeda. Kok gak 20 tahun yang lalu diberi pertolongan, kok sampai 20 tahun kemudian baru ada pertolongan. Lihat ada rahasia. Berarti di situ Allah memberikan kesempatan kepada para mujahid untuk berperang. Supaya bisa mati syahid atau Allah alam. Tapi itu rahasia Allah. Kita nggak ngerti. Nah ini namanya apa? Kita dengan Quran itu hebat. Bisa dijadikan patokan, termasuk sekarang ini sudah masuk bulan Agustus. Peringatan-peringatan bulan Agustus banyak sekali. Bermacam-macam perlombaan, macam-macam wis pokoknya. Dalam rangka bersyukur untuk kemerdekaan itu. Apakah Islam tidak mengajarkan mengisi kemerdekaan? Ada yang tahu? Jangan terus beredar YouTube ya jadi. Udah, Allah sudah memberikan itu. Cuma kita aja nggak perhatikan. Dan ayatnya pada dengan hafal semua loh itu. Insya Allah hafal karena ada di juz amma. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemerdekaan kota Mekah. Kenapa disebut kemerdekaan kota Mekah? Ketika Rasulullah berada di Mekah, memang lahirnya di sana, lalu mendakwakan Islam, lalu dengan dakwanya itu orang-orang pemimpin Quraisy panas, lalu mengadakan satu sistem bagaimana supaya Rasulullah itu bisa dibunuh, dihentikan dakwahnya. Tapi karena semangatnya luar biasa tidak bisa berhenti. Akhirnya karena tekanan politiknya seperti itu dia hijrah ke Madinah. Nah di sana kurang lebih beberapa tahun kemudian kembali lagi ke Mekah. Nah setelah kembali ke Mekah, orang-orang Mekah yang wedi apa? Wedi dieksekusi. Kalau dalam perang itu kan begitu. Nek kabane
peperangan kalah wis mesti sing nasibnya gak enak yang kalah itu. Ini takut. Ternyata prasangkanya itu bereset. Ternyata Rasulullah tidak seperti yang diduga itu. Ternyata Rasulullah memaafkan semua penduduk di Arab sana. Kecuali yang orang yang tetap membangkang baru dieksekusi. Lah melihat seperti itu, maka orang-orang banyak yang masuk Islam. Maka disebutkan ayat berikutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat para manusia itu, mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan, dalam keadaan berbondong-bondong. Coba. Karena apa ini? Karena perilaku Rasulullah. Apa saat itu Rasulullah Allah perintahkan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan mohon ampunlah kepada Allah. Dua ini ternyata yang diperintahkan. Coba. Apakah kita sudah melakukan itu? Kadang-kadang lepas kita itu. Padahal ada Quran. Kalau dua hal ini kita lakukan, endingnya orang itu pasti menjadi orang iman yang baik. Karena orang memuji Allah itu identik dengan zikir, menyebut kepada Allah. Kalau orang itu menyebut kepada Allah, efek yang ditimbulkan salah satunya adalah terhindar dari perbuatan maksiat. Contoh, ketika Umar bin Khattab menguji seorang pemuda pengembala kambing yang dia buruh, angon kambingnya jeragannya itu ribuan ya banyak. Mama dicolong 10 karo. Lah ini Umar bin Khattab bilang, "Hai pemuda, jualah kambingmu seekor saja kepada saya. Ini bukan milik saya Tuhan, ini adalah milik majikan saya. Wis ngomong jeraganmu, nek kapane wedhus sing mbok tol nang aku iku dipangan macan." Masuk. Mau ngomong ngono gak ngerti jeragane. Coba cacak 1 10 gak ro, 50 gak ro. Artinya apa? Pemuda ini punya kesempatan untuk mencuri. Punya kesempatan untuk korupsi. Tapi apa jawabnya? Wa ainallah. Jika kambing ini saya jual kepada Anda Tuhan, lalu di mana Allah itu? Nah, orang ini merasa dilihat oleh Allah karena dia zikir. Zikir itu apa sih? Ingat. Karena dia ingat kepada Allah bahwa Allah itu melihat dirinya, maka kalau dia melakukan pencurian itu tadi, maka dia merasa dilihat oleh Allah, maka tidak dilakukan itu. Sehingga rumusnya C sama dengan N plus K. C itu kriminalitas itu akan terjadi kalau ada niat buruk dan kesempatan. Dia tadi punya kesempatan, tapi dia tidak punya niat buruk, tidak akan terjadi. Nah itu ya, itu efek yang ditimbulkan oleh istighfar tadi, apa? Zikir tadi. Masih banyak sebenarnya, ini agak panjang sedikit, tapi singkat aja. Kalau kita sering zikir, itu ibarat koco itu tiap hari dilap. Nah, koco tiap hari dilap itu kan gila. Nah gila kalau ada sinar itu memantul. Ya, memantul cahayanya lampu itu. Tapi kalau tidak pernah kita lap, burak. Nah, burak gak semantul. Itu maknanya apa? Maknanya orang itu ketika ahli zikir, itu cahaya Allah itu bisa masuk ke dalam dirinya. Makanya biasanya orang ahli zikir dengan orang yang tidak ahli zikir itu beda. Mau bade cocokan umpamanya itu. Itu beda. Karena apa? Ada cahayanya Allah masuk. Nah kalau sudah seperti itu maka hatinya menjadi hidup. Nah hidup tidak mudah terkontaminasi. Berada di lautan masyarakat yang coraknya bermacam-macam, ada hitam, kuning, hijau, putih dan sebagainya. Selama orang itu hatinya hidup, maka orang itu tidak bisa terkontaminasi oleh macam ragamnya keadaan manusia di masyarakat. Tapi kalau mati, hati itu mati, tidak pakai lama, begitu campur dengan asinnya masyarakat yang coraknya bermacam-macam tadi, pasti ketularan. Allah sudah jelaskan dalam firman-Nya itu, falamma nasuma dzukiru bihi fatakna alaihim abwaaba kulla syai'.
Maka tatkala mereka melupakan apa yang Allah perintahkan, maka Allah bukakan kepada mereka itu segala sesuatu akan bisa masuk. Ini dampak daripada istighfar, dzikir tadi. Itu yang diperintahkan Allah. Maka kalau kita terapkan, jadinya mesti orang baik. Lah istighfar apa? Istighfar itu adalah menyadari bahwa dirinya itu melakukan kesalahan, lalu menyesal, lalu ingin memperbaiki dirinya. Kalau orang itu melakukan kesalahan kemudian berbuat baik, kesalahannya ini akan hilang. Dalam Quran disebutkan, orang yang melakukan kesalahan lalu melakukan kebaikan, maka kesalahannya akan digantikan dengan hasanat, kebaikan. Logikanya, kalau panjenengan tahu cerme itu rasanya kan sepet nggih. Cut, sepet. Nek panjenengan bacem mbek gula. Berubah enggak rasanya? Berubah. Jadi apa? Manis. Itu artinya jelek nek ditutupi baik, jadi baik. Orang baik jadi jelek ya banyak. Orang jelek jadi baik ya banyak. Orang apa buktinya? Bal'am itu orang apa? Orang dekat kepada Allah, dongone mandi, hancur. Karena apa? Kena suap. Luar biasa ya. Jadi Quran itu contohnya macam-macam. Ono sing elek dadi apik, sing apik dadi elek. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah supaya jadikan orang yang husnul khotimah. Amin. Ya. Termasuk kalau kita sudah menyadari seperti itu, kita berada di mana saja, bekerja di mana saja, terapkan keimanan, pasti beres. Tidak ada kendala. Contoh bagaimana Rasulullah itu? Rasulullah itu justru dengan perbuatannya orang bisa tertarik. Panjenengan tahu namanya orang bernama Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal itu orang yang kafir, orang yang benci kepada Rasulullah. Bencinya gak tember-tember. Bencinya itu kok sirah sampai sikil, gak seweneng mbak Rasulullah. Pada suatu hari Sumamah ini dicekel karo kaum muslimin, terus ditaleni nang ngene cagai masjid. Nah dulu mesti pakai cagak ya, kalau sekarang nggak pakai cagak bisa deh. Seperti di Al-Falah itu ada cagaknya. Tidak ada cagaknya. Jadi dikat di situ, kemudian diinterogasi. Di BAP berita acara pemeriksaan. Ditakoni. Gak jawab. GTM, gerakan tutup mulut. Wah, nek saiki ada gak jawab ngono yo diajar. Ya perlu kukune dijerot sampai apa niku meja yo digejrot ini jangan metu. Disetrum bisa. Itu trek-trek pemeriksaan itu tujuannya apa? Supaya ngomong. Lah ini enggak ngomong Sumamah ini. Apa reaksinya Rasulullah? Dibiarkan. Menit diperiksa maneh. Pancet GTM. Kan jawab. Bagaimana Rasulullah? Pancet meneng. Tidak diajar, tidak apa, dibiarkan aja. Yang lebih mengherankan, ketika Rasulullah makan daging, tahanannya tadi diberi daging. Ketika Rasulullah minum susu, tahanan tadi diberi susu. Bingung ini tahanan ini. Sumamah ini bingung. Iki Muhammad Rasulullah ini orang paling saya benci. Kenapa dia baik dengan saya? Dia kelihatan Rasulullah itu orang yang disegani oleh sahabat-sahabatnya. Diperhatikan sahabat itu. Ketika masuk masjid, sikile tengen dhisik. Kunjul donga. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah bukakan kepada kami rahmat-Mu. Kemudian kalau keluar kaki kirinya, Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ya Allah, Allahumma ini as'aluka mohon kepadamu fadilahmu. Sikil kiwa dhisik. Nah, itu dilihat semua tertib patuh pada Rasulullah. Dilihat lagi para sahabat itu masuk WC. Sikil kiwa. Metune sikil tengen. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is mlebune. Metune ghufranakal hamdulillahi ladzi adhaba anil adza wa afani. Donga keluar masuk donga. Tertib. Sesuai izin ini, Sumamah ini. Lah iki kok benci Rasulullah, padahal Rasulullah mau apil.
Akhirnya tidak ada alasan lagi untuk benci kepada Rasulullah, sehingga dia menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk Islam dengan mandi terlebih dahulu. Ini namanya dakwah bil hal. Ini adalah contoh-contoh akhlak untuk berdakwah. Ya, termasuk di sini juga sama. Kita sesama guru ya harus saling menghormati. Misalnya kepala sekolah, yo jangan ditantang-tantang lah. Semua itu ada aturannya. Masuk wedok, tak oleh. Itu nanti kalau sampai ketahuan akhirnya kan jadi gak enak. Ya itu bisa gampang kalau seperti itu. Tidak ada sulit kalau bagi saya. Ya, maka kepala sekolah sendiri kalau misalnya melihat anak-anak guru-guru yang kurang disiplin misalnya, ya ditegur yang baik. Insya Allah, karena kalau dia menyadari harus berbuat baik, tidak ada masalah sebenarnya. Ya ini termasuk akhlak. Akhlak itu akan bisa menarik orang. Banyak sebenarnya akhlak Rasulullah. Wah, ini sudah berapa menit Imam? Waduh, oke. Oke pun, tetap oke. Dalam materi intinya itu. Oke, nanti intinya itu ya. Intinya, mari kita menjadikan Quran ini sebagai jalan hidup kita. Jangan lupa juga kedepankan akhlak. Ngerti unggah-ungguh. Itu yang penting bagi kita. Kalau kita sudah seperti itu bisa enak. Kita lakukan itu dengan niat ibadah. Nikmat. Di mana saja kita berada, kita tetap ibadah. Ibadah itu bukan sembahyang toh, sembahyang itu kan hubungan Allah dengan kita. Kalau hubungan manusia dengan manusia, itu juga ibadah. Kalau kita terapkan dengan aturan-aturan Islam. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam rangka mengisi terkait dengan keislaman ini. Nah, nanti kita baru masuk kepada materi inti ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.